Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan memulai reki. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai reki pada hari ini. Buat kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati reki ini agar bisa berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari, dari Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. dari Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Pada Pak Ipung dipersilahkan. Ya, mari kita satu di dalam doa. Semua sikap berdoa yang baik. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan setiap pujian kami, rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah kami semakin mengenal Tuhan, hidup semakin dibaharui, dan kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Kurang semangat nih. Shalom semuanya. Kayaknya Pak Ipung pikir bisa lebih keras dari itu deh. Shalom semuanya. Tuh ya kan. Tadi itu baru 20% suaranya. Habis itu naik 50%. Nah sekarang 120%. Wah hebat nih. Kenceng suaranya. Ya, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan masih dengan topik yang sama tentang empati. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Ini kayaknya kisah yang jarang kita jumpai. Mungkin kamu jumpai. Jarang sekali. Karena selama ini kisah yang satunya itu yang muncul. Pak Ipung beri tema firman Tuhan pagi hari ini, dia buka jalan. Nah, D-nya di situ besar, berarti dianya siapa ya kira-kira? Tuhan Yesus, gitu ya. Oke, Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pak Ipung akan bacakan untuk kalian. Kalian duduk diam dengarkan. Yang di depannya ada Alkitab, silakan dibuka dengan cepat. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Tuh ya kan, beda kan sama yang satunya. Ini memang kisah yang berbeda. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira ada 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ayat terakhir, ayat 10. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Oke. Tuhan Yesus memberi makan berapa banyak orang? 4.000 orang. Memberi makan 4.000 orang dengan berapa banyak roti? Loh, berapa banyak roti yang dipakai tadi? Hah? Berapa? Berapa roti?
7. Coba jarinya gini semua, 7. Nah, jangan-jangan ada yang nggak ada jempolnya, nanti takutnya Pak Ipung. Coba Pak Ipung lihat dari sini. Oh iya, oke. 7. 7 roti. Kamu bisa nggak berandai-andai nih membayangkan 7 roti diberikan 4.000 orang. Kira-kira kenyang enggak? Ini beda loh, ini beda dengan yang di kasus di Alkitab. Nih kita sedang berandai-andai. 7 roti nggak mungkin rotinya 7 roti. Gede-gede sak kontainer Pak Ipung roti ini kan nggak mungkin. 7 roti ya pasti rotinya ya roti yang dipakai untuk menu mereka makan karena mereka kan berjalan. Terus ada bekal mungkin ya kan. Ya bekalnya kan rotinya paling ya potongannya untuk sekali makan satu rotinya. Dan itu ada 7. Dan berapa banyak ikan? Berapa banyak ikan? 2. Siapa bilang 2? Nanti Pak Ipung lihat ke kelas-kelas siapa yang tadi bilang 2 ikan itu nanti. Tak tanya langsung absen berapa kamu? Gitu. Berapa banyak ikan? Loh. Pak Ipung bacakan ya, ayo fokus. Makanya itu kelihatan tuh gak mendengarkan. Nih. Nah, ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Berapa banyak ikan? Nah, itu. Lagi itu dari tadi gak memperhatikan sih. Beberapa. Di peristiwa ini yang digunakan Tuhan Yesus untuk memberi makan 4.000 orang itu 7 roti dan beberapa ikan kecil. Alkitab tuliskan ikan kecil. Sampai ukurannya aja disebutkan kecil. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa dahsyatnya karya yang Tuhan kerjakan dengan ikan yang kecil tadi. Bukan ikan yang gede kayak ikan paus gitu. Beberapa ikan paus Pak Ipung, wah ya gede banget. Kan ini ikan kecil. Alkitab tuliskan, dari 7 roti dan beberapa ikan kecil tadi, sisa berapa banyak? Berapa bakul? Pak Ipung gak dengar jumlahnya, Pak Ipung cuma dengar bakulnya tok. Oh, 7. 7 bakul. Dari 7 roti jadi 7 bakul. You know bakul? Bakul itu keranjang yang besar. Jadi kalau di terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup, bakul itu disebutkan keranjang besar. Jadi kalau 7 bakul berarti 7 keranjang besar. Dari 7 roti jadi 7 keranjang besar. Berarti terjadi apa? Mujizat. Tuhan melipat gandakan dari yang cuma 7 roti. Yang logikanya 7 roti di sini nggak mungkin roti yang gede. Roti jadi sisa 7 bakul. Wow. Tuhan Yesus hebat. Dia buka jalan. Tuhan mampu melakukan itu. Tuhan bisa buka jalan yang sebenarnya, wah ini nggak masuk akal nih. 4.000 orang lapar, cuma ada 7 roti, kayaknya nggak ada jalan nih, nggak ada solusi nih Pak Ipung. Harusnya ini pesen PHD gitu ya, Pizza Hut Delivery gitu. Kalau zaman sekarang lah, kalau zaman dulu kan nggak ada. Otomatis ini udah buntu, nggak ada jalan. Tapi Tuhan mampu membuka jalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu hal yang harus kalian tahu pagi hari ini untuk kita semua itu berawal dari apa? Ayat kuncinya itu ada di ayat 2. Coba Pak Ipung bacakan ya, perhatikan baik-baik. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kuncinya karena adanya belas kasihan.
Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak itu. Dia digerakkan oleh rasa kasihan kepada orang banyak. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka itu lapar semuanya. Orang lapar itu kan kelihatan, ya kan? Sekalipun mau disembunyikan kayak apapun, orang lapar itu tetap kelihatan. Kalau kamu peka, dekat sama orang lapar itu nampak. Bisa jadi ada orang lapar itu yang manifestasinya atau akhirnya nampak emosi terus. Nah itu bisa jadi lapar gitu. Yang kedua, mukanya pucet. Nah itu biasanya lapar tuh. Lihat teman sebelahmu, jangan-jangan kayak gitu dia. Atau lihat di depan, jangan-jangan ibu gurumu kayak gitu. Kok pucet terus ya ibu guruku ini? Wah ini jangan-jangan Budina lapar nih. Nah kayak gitu ya. Bu Resti kok pucet terus? Ya jangan-jangan lupa bedakan. Ah beda. Sekalipun lupa bedakan kalau nggak lapar tetap sumringah wajahnya. Nah itu nampak. Dan apalagi Tuhan Yesus sendiri yang melihat mereka mengikuti dia selama 3 hari. Dengan makanan yang terbatas, tidak ada makanan. Tuhan Yesus bisa merasakan, ini orang-orang ini lapar, harus dikasih makan. Sehingga dia muncul belas kasihan. Belas kasihan itu bisa menjadi sesuatu yang besar dampaknya ketika kita bisa mengelolanya dengan baik. Kita semua diberi Tuhan itu. Kamu pasti punya toh rasa belas kasihan. Ada yang enggak punya rasa belas kasihan di sini? Coba angkat tangan. Pak Ibu mau lihat? Tidak ada. Kita pasti punya. Saya kok kasihan ya Pak Ibu ngelihat temenku itu kok kayaknya pensilnya kok pendek banget masih dipakai terus. Jangan-jangan enggak punya pensil Pak Ibu. Ya udah, kalau kamu punya belas kasihan itu, kalau kamu punya lebih pensil, kasih. Pak Ipung aku kok kasihan ya lihat temanku itu bajunya kok ditambal-tambal. Tiap kali sekolah seragamnya ada yang ditambal, ada yang benangnya molor-molor, ya kan? Kalau kamu punya seragam lebih, beri. Pak Ipung aku kok kasihan ya lihat Pak Alvin ini ya Pak Ipung ya. Kok Pak Alvin itu rumahnya jauh. Dari sana pelosok sampai ke sini. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Kira-kira apa? Tak belikan helikopter ya Pak Alvin ini. Lo langsung Bu Yosi, ya aku melok aku gitu katanya. Kalau kamu kasihan sama Pak Alvin yang setiap hari perjalanannya jauh, maka jadi muridnya Pak Alvin jangan bandel. Kasihan, karena gurumu udah jauh-jauh dari tempat yang jauh sampai ke sekolah ini untuk kamu, ya kamu jadi anak yang baik. Miliki belas kasihan. Ketika kamu miliki itu maka akan ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan dan Tuhan memberkati itu semua. Amin. Amin firman Tuhan pagi hari ini. Tutup Alkitabnya, tutup bukunya, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini firman Tuhan membuat kami ingat kembali bahwa kami harus memiliki kasih seperti Engkau memilikinya, Engkau mengajarkannya kepada kami. Dan biarlah dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Seringkali mungkin kami jatuh bangun dalam melakukan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bangkit kembali, kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau jalani hari ini bersama dengan Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.